Setelah sempat timbul tenggelam, staf khusus presiden kembali jadi perbincangan warganet. Hal ini setelah ex-asisten staf khusus presiden Yasmin Nur membuat kegaduhan di media sosial. Kegaduhan ini berawal dari cuitan di akun X @lufeydcahyo pada Rabu 4 September 2024. Ia menceritakan pengalamannya saat mengerjakan sebuah proyek di Tulung Agung, Jawa Timur bersama salah satu anak lulusan hukum. Selama menjalankan proyek, ia menyebut rekannya sering tidak hadir. Jika hadir, rekannya itu malah sering membahas hal yang tidak penting. Ia lalu mendapat informasi kalau rekannya itu akhirnya keluar dari pekerjaannya di usaha rintisan dan menjadi asisten staf khusus. Dalam utas itu, ia tidak menyebut sama sekali sosok yang dimaksud. Lufeydcahyo mengaku takut jika menyebut nama, maka ia akan terkena pasal pencemaran nama baik. Unggahan itu lalu ditanggapi Yasmin Nur lewat akun X-nya @yasminsakti. Dalam cuitan itu, Yasmin mengklaim informasi yang disebarkan oleh @lufeydcahyo sebagai hoaks alias kabar bohong. Ia menegaskan tidak tiba-tiba resign lantas menjadi asisten staf khusus. Tak cuma itu, Yasmin juga membagikan identitas pemilik akun @lufeydcahyo dalam cerita di Instagram. Dalam unggahan itu, Yasmin bertanya apakah ia perlu melaporkan orang tersebut ke Barreskrim Polri atau tidak. Ia lalu minta maaf akibat perilakunya di media sosial tersebut. Ia mengaku tidak menyadari bahwa perilakunya menjadi sorotan publik dan berdampak pada marwah institusi tempatnya pernah bekerja. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dirinya telah mengundurkan diri sebagai asisten staf khusus presiden sejak tahun 2023 lalu. Maka segala perilakunya menjadi tanggung jawab pribadi dan tidak berhubungan dengan instansinya terdahulu. Yasmin juga menutup akun media sosialnya sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, kegaduhan ini kembali membuka rasa penasaran publik terhadap lembaga staf khusus presiden. Pasalnya dengan gaji mencapai 51 juta rupiah, kontribusi mereka seolah tak terlihat. Malah, sejumlah pihak menyebut lebih banyak kontroversi yang diperlihatkan ketimbang kontribusi dan prestasi. Jadi apa sebenarnya tugas mereka? Dan apa benar gaji yang mereka dapatkan memang sebanyak itu? Di bagian ini, mari kita bahas lebih detail soal staf khusus presiden. Merujuk pada Peraturan Presiden atau Perpres nomor 39 tahun 2018, staf khusus presiden terdiri atas paling banyak 15 orang. Nah, setiap staf khusus dibantu paling banyak oleh 5 asisten. Sementara asisten staf khusus dibantu paling banyak 2 pembantu asisten. Lalu mereka tugasnya ngapain aja? Jadi, menurut Perpres nomor 17 tahun 2012, staf khusus presiden dibentuk untuk memperlancar tugas presiden. Staf khusus melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden di luar tugas-tugas kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Staf khusus presiden terdiri dari 14 bidang, dari mulai sekretaris pribadi presiden sampai staf bidang ekonomi dan pembangunan. Secara administratif, staf khusus presiden bertanggung jawab kepada sekretaris kabinet. Sementara dalam penugasan sesuai bidang, masing-masing staf khusus bertanggung jawab kepada presiden. Adapun staf khusus presiden ini sempat jadi perbincangan hangat saat di awal periode keduanya, Jokowi menunjuk 7 staf khusus milenial berusia 23 hingga 26 tahun. Mereka adalah Adamas Belva Syahdevara, Putri Indasari Tanjung, Andi Taufan Garuda Putra, Ayu Kartika Dewi, Gracia Billy Mambrasar, Angki Yudhistia, dan Aminuddin Ma'ruf. 2 dari mereka sudah mengundurkan diri pada tahun 2020 lalu, yakni Belva Delvara dan Andi Taufan. Jokowi lalu melantik ex-wakil ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali, serta wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro sebagai staf khusus sejak Mei 2024 lalu. Lantas mengapa staf khusus presiden ini banyak mendapat kritik?
Dosen kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, peran dari staf khusus presiden tidak dirasakan oleh publik selama 5 tahun terakhir ini. Hal itu diperparah dengan status mereka yang justru menjadi bahan pamer di media sosial. Menurutnya, publik cenderung melihat seluruh kinerja Presiden Jokowi dilakukan atas kerja-kerjanya sendiri. Staf khusus dinilai tidak terlihat dalam proses pengambilan kebijakan presiden. Tugas dan fungsi staf khusus juga cenderung tidak spesifik. Adapun pengawasan dan pertanggungjawaban yang tidak jelas membuat keberadaan mereka tidak berdampak secara signifikan. Bahkan, staf khusus seringkali hanya menjadi bumper ketika presiden melakukan blunder. Di lain sisi, posisi mereka juga menimbulkan potensi tumbang tindih kewenangan. Sebabnya sudah ada beberapa lembaga yang membantu kerja-kerja presiden, seperti kantor staf presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, serta kantor komunikasi kepresidenan. Sampai di sana, masalah diperparah dengan sistem rekrutmen hingga pengawasan staf khusus yang tidak jelas. Tidak ada kriteria khusus untuk merekrut jajaran staf khusus. Akhirnya, posisi itu dianggap Trubus sering dijadikan tempat balas budi terhadap pihak-pihak yang membantu pemenangan dalam pemilu, atau penunjukan mereka juga bagian dari pencitraan. Dalam penunjukan staf khusus milenial misalnya, Jokowi dianggap ingin mengasosiasikan diri sebagai presiden yang peduli terhadap generasi muda. Namun dalam praktiknya keberadaan staf khusus milenial tidak berdampak signifikan untuk mengatasi masalah yang dihadapi generasi muda. Segala keresahan masyarakat ini tak mengherankan, mengingat mereka mendapat gaji yang tak sedikit dan diambil dari APBN. Merujuk Perpres nomor 144 tahun 2015, staf khusus presiden mendapat hak bulanan sebesar Rp51 juta. Hak ini meliputi gaji dasar, tunjangan kinerja, dan pajak penghasilan. Sementara wakil sekretaris pribadi presiden mendapat Rp36,5 juta, asisten Rp32,5 juta, dan pembantu asisten Rp19,5 juta per bulan. Maka ia menyarankan bagi pemerintahan Prabowo Gibran mendatang untuk melakukan evaluasi soal keberadaan staf khusus ini. Kalaupun dipertahankan, tugas dari staf khusus harus lebih jelas serta tidak berimpitan dengan lembaga lain yang bertugas membantu presiden. Dengan demikian, keberadaan staf khusus dapat lebih dirasakan oleh publik.